Beliau kalau dari susunan Wali Songo, beliau kan pertama, saya Maulana Malik Ibrahim. Jadi Wali Songo itu tidak langsung Wali Songo datang, ada tahapan. Tahap pertama itu saya Maulana Malik Ibrahim, mungkin ada Asmoro Kondi, terus yang di Troloyo niku Pak. Jumadil Akbar. Nah, niku berarti mungkin seangkatan. Seangkatan. Setelah membuka toko, kalau sekarang ya pengumuman siapa yang mau sembako silakan ambil. Tapi untuk orang pribumi atau warga sekitar itu gratis. Oh, tapi awalnya narik itu gratis, ada tiketnya. Apa? Membaca syahadat. Dulu belum masjid mungkin. Tempat pesucinan untuk kumpul, untuk musyawarah. Akhirnya setelah itulah Masjid Pasucinan berdiri. Itu secaranya. Orang Islam harus seperti itu kan tidak bisa. Kan di sini ada seorang petani masak juban tandur. Ya. Mau mana nek jula-juli gak pelangkonan Pak. Nah itu. Lagu keren gak enak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam seruput. Monggo, seruput Pak. Monggo. Alhamdulillah. Seruput mat. Dia plastik. Ya. Jadi seruput terus malam ini Cak Mus ngopi budaya dengan Bapak Muhammad Sudasir. Napa panggilannya Pak Basir. Nah, beliau ini juru kuncinya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang kapan hari kita sudah sama ngopi, sudah review tempatnya di sini, bahkan Cak Mus sudah ziarah, berkeliling, ada makam siapa saja. Nah, dengan sesuai janji Cak Mus bakal ngajak ngopi budaya. Nanti kita akan tanyakan ke beliau situasinya, mungkin sejarah sedikit tentang beliau ini siapa, suka dukanya menjadi juru kunci, terus apa saja fenomena yang sudah dialami juru kunci, namanya juru kunci. Nah, gitu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak nggih? Alhamdulillah sehat. Nggih. Ngapunten Pak, ini Cak Mus malam-malam ngajak ngopi sampean ini. Ini demi memenuhi permintaan Suruputers. Suruputers itu penggemarnya Cak Mus. Jadi kemarin kan ngapunten kita sudah sama ngopi Pak. Jadi biar tahu lokasinya sekarang, kalau misalkan mau ziarah naik apa segala macam. Lah kemarin Cak Mus sudah menjelaskan sedikit sejarah itu membaca di sini kemarin. Iya, meskipun paling enggak Cak Mus ini asli Gresik, itu paling enggak nguri-nguri budaya. Kita biar tahu, paling enggak ini sebagai nanti informasi untuk jangka panjang kepada anak cucu kita, biar kita tidak kehilangan sejarahnya. Lah, sebelum kita jauh ke sejarah Pak Basir nggih panggilannya. Sudah berapa lama Pak menjadi juru kunci? Saya sekitar kurang lebih 25 tahun. 25 tahun juru kunci. Ya. Jadi masih ini masih muda ya waktu itu. Sekarang pun masih muda Masih muda belia juru kunci. Ya, masih belum nikah lah masih. Belum nikah. Lah itu awalnya gimana? Jaka ting. Kok langsung jadi juru kunci itu? Oke. Saya menceritakan sedikit sejarahnya. Tiba-tiba jadi juru kunci. Sebenarnya bukan tiba-tiba. Kita dari kecil lah ibaratnya itu umur ya SD SMP itu sudah sering main di sini. Main di sini, tidur di sini. Terus dulu kan suasananya nggak seperti ini. Masih banyak pohon pisang. Ini belum ada bangunan. Dulu kalau kencing di
Di got, ini di got dulu, tempat kencing ini. Oh, biasa di sini berarti dulu Pak kencing. Waduh. Nah, yang situ Dulu. gedungnya bukan situ, lampunya masih 5 watt itu. Oh, lampu Belum, dop niku Pak. ya, belum ada sanyonya. Jadi masih gelap lah dulu. Nggih, nggih, nggih. Dulu banyak yang jadi abdi dalam Syekh Maulana Malik Ibrahim, Nggih, nggih. yang ikut naungan Yayasan Makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nggih. Waktu saya ditawarin memang kebersihan masih kosong Oh, untuk menjaga kebersihan. musola. oh musola nggih, nggih, nggih. Dulu kan ada musola di Nggih, pojokan nggih. sana itu masih kosong lah. Ya apa? Saya enggak langsung ya enggak. Terus mungkin 3 bulan baru, oh ya enggak apa-apa. Hitung-hitung sambil tirakat sama Syekh Maulana Malik Ibrahim itu. Walaupun guru tapi tidak secara lahiriah, mungkin secara batinnya bisa nyambung. Nggih, nggih, nggih. Itu awalnya terus akhirnya masuk Masuk ke sini Pak, sini, yayasan. Yayasan ya. Itu seperti itu. Terus awal dari kebersihan terus dari juru kunci itu berapa tahun itu? Mungkin 14 tahun ya. Karena kan 14 tahun baru juru kunci. Iya. karena sekarang kan yang tua-tua kan sudah meninggal. Nggih. Akhirnya yang muda ini yang ganti. Sekarang ada berapa Pak juru kuncinya? Sekarang semua karyawan itu sekitar 10. 10. Yang sini 4, yang musola situ 4, mitra TU 1, 2 itu aja. Yang menjabat juru kunci 4. 4 termasuk jenengan. Nggih. Sebenarnya bukan juru kunci ya. Juru kunci kan kata-kata lama. Nggih. Mungkin ya Bahasa kerennya sekarang nopo? bahasa kerennya ya, Gate. ya bisa juga. Ya, bisa juga Nggih Pak. gate-nya, tour gate-nya. Tour gate-nya lah. Wow. Soalnya kuncinya nggak bawa terus ya. Identik kalau juru kunci kan kuncen dulu Iya, itu kan kuncen. orang satu yang sepuh gitu kan Iya. Pak, yang jenggotnya segini Iya, udah itu bahasa kuno lah ya. kuno. Sekarang era modern itu guide lah Pak ya. Atau tour guide atau Kayak pengurus juru atau kunci gimana. juga kayak aneh ya. Nggih, napa Pak? Aneh. Aneh. Kayak gunung, Nggih. juru kunci Mbah Marijan, Pak Nggih. Rapi. Tapi nggak ada kuncinya, wong tanah luas. Nggih, nggih. Kenapa harus namanya juru kunci lah itu? Istilah berarti niku berarti nggih. Kayak Semeru, kan Nggih. ada juga juru kuncinya, Nggih. tapi nggak ada pintunya. Nggih. Nah, Iya. itu. Lama gurih. Nah itu siapa yang pertama kali namakan juru kunci itu? Iya. Maksudnya mungkin untuk membuka kunci rahasia, kunci informasi, kunci sejarah. Oh ya, Nah, niki. oh itu. Jadi sudah berarti udah 25 tahun ya pun. Cara niku laki-laki itu sudah siap nikah. Oh, iya. 25 tahun itu kan. Sesuai Rasulullah menikah ya, Nggih. selawi tahun. Nah, ini di mana-mana di buku, di website, di internet yang sudah banyak Pak sejarahnya beliau, Ya, sejarah beliau. Mungkin perlu saya tegaskan kembali, saya tanyakan kembali yang mungkin dari sudut pandang ini jenengan tentang beliau, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau ini kan Sunan Gresik julukannya beliau. Ya. Itu memang kalau kita ngomong, apakah beliau ini penyebar pertama agama Islam di Nusantara, di Jawa lah? oke. Oke, akan mungkin sepengetahuan saya. Nggih, betul. Kan banyak yang ahli-ahli sejarah Nggih. juga. Kita akan menerangkan sedikit Nggih, sepengetahuan saya. nggih. Syekh Maulana Malik Ibrahim bukan pertama kali yang Bukan pertama kali. menyebarkan agama Islam di Gresik. Kenapa? Karena sebelum Syekh Maulana Malik Ibrahim ada, itu Fatimah binti Maimun itu tuh lebih awal. Oh, nggih. Itu mungkin sekitar 1005 tahun Masehi ya. Nggih. Tahun 1005 lah.
1005. Ya mungkin sekitar itu. Tetapi karena mungkin kurang, cara penyampaiannya kurang Nggih. maksimal lah, jadi kurang mengena di masyarakat. Jadi ya gitu kan, sedikit kan ceritanya beliau. Siti Fatimah Fatimah. itu beliau datang sakit meninggal. Nggih. Bahkan masih perawan kan meninggal. Ya. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia sebelum Wali Songo itu sudah ada prasasti yang bisa dipercaya di Barus ya. Benar. Ya itu. Beliau masa sahabat Ya Rasulullah. itu masa Sayyidina Umar kalau nggak Sayyidina salah ya. Tahunnya ya sekitar 600-an ke atas lah, 800-an. Barus. Tapanuli. Jadi sebenarnya sejarah Islam Nggih. di Indonesia itu mungkin perlu dikonstruksi lagi. Kan kebanyakan sejarah Islam yang ke sini itu abad ke 14. 14. Benar. Padahal abad ke-7 ke sudah ada. Sudah ada. Walaupun penyebarannya kurang Iya. maksimal. Cuman mungkin sekitar situ kita belum masif kok. Itu mungkin juga dipengaruhi karena masa zaman khalifah. Khalifah itu kan cara menundukkan bangsa itu pakai perang. Nggih, nggih, nggih. Ya, kalau masanya Syekh Maulana Malik Ibrahim pakai intelektual, pakai bagaimana Kebudayaan, beliau mempelajari adat istiadat budaya lokal. Nah itu jarak kalau di Gresik, terutama di Jawa berarti kalau kita ngomong Indonesia Nusantara mungkin tadi disebut di Barus. Tapi kalau di Jawa, terutama di Gresik kan dengan beliaunya Mbah Siti Fatimah Binti itu jaraknya berapa Pak? Apa lama kalau dalam hitungan sejarah? Sepengetahuan jenengan? Sepengetahuan saya jaraknya lama sekali. Syekh Maulana Malik Ibrahim itu kalau menurut di tulis-tulisan buku ya semua, itu 1404 datangnya. Tadi 1005 Siti Fatimah. Iya, berarti kan ratusan tahun jaraknya. Iya, 1404 datangnya. kurang lebih ya 400-an tahun. Meninggalnya 1419. Beliau. Kalau hijriahnya mungkin 822. Jadi masa tenggangnya lama ya? Lama. Beliau kalau dari susunan Wali Songo, beliau kan pertama, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi Wali Songo itu tidak langsung Wali Songo datang, ada tahapan. Tahap pertama itu Syekh Maulana Malik Ibrahim, mungkin ada Asmoro Kondi, terus yang di Troloyo niku Pak. Jumadil Akbar. Nggih. Niku berarti mungkin seangkatan. Seangkatan. Terus ini Syekh Maulana Iska, bapaknya Sunan Giri ya, bapaknya kakaknya Sunan Ampel, Raden Santri. Cuma strukturnya enggak masuk Wali Songo. Mungkin belum dibentuk waktu itu. Nggih. Bisa juga. Bisa juga. Cuman itu mungkin generasi penyebar agama Islam pertama itu rombongannya itu, termasuk beliau niki. Betul. Syekh Maulana Malik Ibrahim. Betul. Kenapa kok Syekh Maulana Malik Ibrahim kok yang pertama kali? Kan di situ ada nisan yang bisa dijadikan patokan. Kalau yang lain kan cuma itu apa Pak? Kan di situ ada tulisannya. Itu berarti apa sih Pak? Arab kan ini? Arab. Artinya apa nih? Di situ mungkin kurang lebih ya itu seperti garis besarnya ya, bahwa beliau adalah seorang mufti ahli agama yang dimakamkan di sini sesuai. Di situ ada surat-surat Al-Baqarah apa, di situ ada, cuma nggak hafal bukunya di rumah. Oh gitu. Jadi jelas kalau di situ tulisan mufti Syekh Maulana Malik Ibrahim. Itu yang jelas bukti otentik dari sejarah ya. Jadi apa itu tadi dengan Siti Fatimah, apalagi dengan Mbah Sunan Ampel yang itu malah lama lagi. Kalau sini sama Ampel itu ya sekitar 100 tahun. Jadi bukan ya ini kan gini Pak, mungkin
Kalau sekarang banyak kan, selain kita makanya dari beberapa sumber yang pernah saya baca, pernah saya ikuti kan bukan dulu Wali Songo yang sudah kita kenal yang itu di acara-acara, kalau acara ziarah itu kan malah ada yang ngomong tergantung ini gaya tuturnya wali berapa, Ya. Wali Songo Jawa Timur ada kan atau itu kan beliau yang ngambil sini terus Mbah Giri. Sedangkan kalau kita ngomong sejarah yang jenengan sampai itu kan jauh. Sebenarnya generasinya. Jadi mungkin eranya beda-beda. Cuman yang diambil sini Mbah Maulana Malik Ibrahim. Kalau menurut yang ahli-ahli kan secara penelitian ya seperti itu. Sini Ampel setelah beliau meninggal, Ampel kan muncul. Oh, gitu. Ampel muncul itu kan ini kakaknya Maulana SK. Itu kan punya anak Sunan Giri. Itu pun Ampel sudah umur 90 tahun. Baru ada Mbah Giri. Mbah Giri, tapi di Sunan Giri sempat mondok di situ sekitar umur 5 tahun, kan diasuh Nyai Ageng Pinate. Makanya kenapa kok di situ ada Desa Pulau Pancian samping ini. Pulau Pancian. Itu karena Syekh Maulana Sunan Giri jika ingin ke Ampel untuk mondok itu hanya ngawe sana loh, Tanjung Perak. Jadi tinggal melangkah. Makanya di sini namanya Pulau Pancian. Jadi mancik nyabrang ini. Karomahnya beliau. Iya. Mana nama Pulau Pancian? Sejarahnya. Nah, setelah itu baru satu letting kayak Sunan Derajat, Bonang agak tua. Cuma itu mungkin satu letting lah selisihnya. Gak terlalu sampai 90 100 tahun. Cuman akhirnya didekatkan, dikira satu rombongan itu sama ini para tour guide ziarah Wali Songo kan ini. Itu lebih gampang menceritakan. Padahal kalau lihat asli sejarahnya jauh. Nah, ini surput terus, jadi harus paham. Ibaratnya buku kalau dibalik kan dekat. Tapi setelah dibaca kan ada jarak. Kalau dibaca kan ada jarak. Maksudnya gini, Malik Ibrahim tahun sekian, Ampel sekian. Tapi kalau ditutup nempel. Nah ini makanya kuncinya dibuka, makanya juru kunci Pak. Kalau nggak dibuka nggak terbuka ini Pak, informasi ini. Betul. Oh jadi ini surprise yang luar biasa, paling nggak ini sebagai pengingat lagi, sebagai informasi yang penting bahwasanya generasi beliau dengan Mbak Ampel, Mbak Giri itu terus ratusan tahun jaraknya, tidak terus zaman Wali Songo yang kita kenal sampai beliau sampai Mbah Gunung Jati itu mungkin beda-beda generasi. Cuman mungkin zaman dulu mungkin karena ini Pak ya, kalau sekarang kan istilahnya ada MUI gitu ya. Majelis dulu Dewan Wali Songo itu ternyata beda. Makanya jadi kalau untuk yang pertama bukan hanya beliau ya, serombongan ya tadi kayak jenengan Syekh Maulana Ishaq, Syekh Jumadil Kubro, bahkan Syekh Moro Kondi tadi kan. Cuman akhirnya menyebar jadi yang termasuk Sunan Gresik. Lah kalau beliau ini lebih terkenalnya apa sih Pak? Mbah Sunan Gresik ini Mbah Maulana itu berdakwahnya itu nggak tahu. Mungkin punya identitas lah istilahnya. Mungkin saya ceritakan sebentar, sedikit saja. Syekh Maulana Malik Ibrahim waktu mendarat pertama kali itu tidak di sini, di Leran Manyar ya. Leran. Dulu itu situ pelabuhan. Pelabuhannya di situ dulu. Oh, Nah, itulah kenapa kok sekarang jadi ada pelabuhan lagi. JP kan pelabuhan. Dulu ya di situ. Di situ. Mungkin bola wali zaman. Ya. Nah, setelah mendarat di Leran, beliau nggak langsung Assalamualaikum, enggak. Ya, dia sebagai seorang intelek ya. Dia ya ibaratnya kula nuwun. Assalamualaikum, terus mempelajari budayanya orang pribumi seperti ini. Beliau nggak sendirian datang, itu ada yang mengatakan membawa sekitar 3.000 santri. Beliau ke sini tuh sudah bawa 3.000 santri plus saudagar-saudagar Arab dari Timur Tengah. Nah, beliau aslinya itu dari mana Pak? Aslinya beliau itu? Ya secara Yaman.
Hadramaut. Tapi ada yang mengatakan beliau itu keturunan Raja Ottoman di Turki. Turki. Iya. Istilahnya pada daerah Timur Tengah. Sebelum ke sini kan ke Gujarat India dulu. Oh, nggih. Cempa, terus baru ke sini. Leran situ, Pak ya. Leran. Itu berarti sudah bawa masa intinya. Iya, tapi dulu Jawa kan masih hutan. Nggih, nggih. Terus suasana, cuaca, terus ke sini kan harus perlu menyesuaikan juga pakaian ya. ngoten. Menyesuaikan itu loh. Cuaca apa? Nggih, nggih, iklimnya. Iklimnya. Tropis kan di sana, bukan tropis, ini tropis. Katanya banyak yang meninggal karena penyakit. Nggih. Kena penyakit. Nggih, nggih. Itu tinggal 300-an. Oh. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Nah, setelah dirasa cukup, Syekh Maulana Malik Ibrahim mendirikan, kalau sekarang mungkin toko sembako, buka toko Itu di Leran juga. di Leran. Bikin pesantren, masjid atau segala? Ya, nak belum. Itu Oh, belum. kita pelan-pelan dulu. Oh. Jangan masuk ke situ. Oh iya iya. Masuk ke susu. Oh nggih. Seruput dulu. Oke. Engko tak duplikat mari. Jadi Nggih. setelah membuka toko, kalau sekarang ya pengumuman siapa yang mau sembako silakan ambil. Tapi untuk orang pribumi atau warga sekitar itu gratis. Oh, Tapi awalnya narik itu nggih. gratis, ada tiketnya. Apa? Membaca syahadat. Sebelum mengambil salaman asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ambil sembako. Ambil. Tapi belum dinamakan Islam dulu loh ya. Nggih, nggih. Pulang. Ya sekitar 1 bulan balik lagi, pengumuman lagi, boleh ambil lagi. Tapi apa yang syaratnya apa? Bersuci, berwudu. Oh, nggih, dikenalkan cara bersuci. Bersuci itu enggak harus cuma raup-raup, ada urut-urutannya. Mungkin di situ dipasang besar ngono. Nggih. Mencuci muka, terus tangan, mungkin seperti itu ya. Nggih. Ambil. Dulu kan sumber makanan kan repot kan. Nggih, nggih. Nah, ada gratis ambil itu. Iyalah. 1 bulan lagi pengumuman lagi. Siapa yang mau ambil bersama gratis. Tapi harus baca doa-doa. Tapi kayak sholat gitu. Latihan gerakan sholat. Nah, ya. Giring halus berarti. Nah, itu kan inteleknya maju. Oh, nggih. Besoknya setelah sudah hafal semua, kumpul. Ambil lagi kumpul. Bagaimana kalau kita mendirikan, dulu belum masjid mungkin ya, tempat pesucinan untuk kumpul, untuk musyawarah. Iya. Akhirnya setelah oke, itulah Masjid Pasucinan berdiri. Itu sejarahnya. Sampai sekarang ini. Kenapa kok Masjid Pasucinan? Ya itu tadi. Nah, itu karena masih dulu menganut agama Buddha gitu. Nggih. Setelah masuk Islam, setelah bersuci berwudu, masuk Islam. Nah, sampai itu kan di dalamnya itu masih diabadikan, di tengah masjidnya kan masih ada itu, Pak. Tempat untuk bersucinya itu. Ya, ada kolam-kolamnya kan. Malah di tengahnya masjid lah. Ya itu. Nah, nanti kita sana loh. Itu. Oke. Tetapi sebenarnya Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam berdakwah ya enggak selancar-lancar itu juga. Nggih. Ini kan cuma cerita yang supaya Nggih, Pak. tidak kayak film atau perang dulu. Sebenarnya itu menurut yang ahli sejarah Al-Maghfur lah, Yai Mukhtar Jamil. Nggih, Itu ya Mbah Yai Mukhtar Jamil. mungkin ada satu apa ya, kayak jawara dulu kan orang begal, orang kan sakti-sakti Pilih tanding lah. ya, kok berani-beraninya
dia perang kalah itu lah lurah lah kalau dulu. Akhirnya malah lebih enak setelah takluk, enak. Akhirnya Syekh Maulana Malik Ibrahim mendirikan pondok pesantren juga di dekatnya situ, cuma karena jarak antara penerus dengan Nggih. yang itu jauh, ya kan dimakan Zaman, zaman waktu, segala karena macam. pohonnya besar-besar. Tuh, karena Syekh Maulana Ibrahim ada nama 3 ya, Julukannya kakek bantal. kakek bantal. Tuh mendirikan pondok pesantren, santrinya ndak dikasih bantal yang empuk itu kayu 30 cm Nggih. dilubangi tengahnya Nggih. untuk leher Nggih. dengan harapan Iya. tidurnya nggak nyenyak. Iya. Nah, ini ono wong kok turu gak oleh nyenyak, gak oleh angker supaya nak jam 2 bangun untuk sholat malam. Miring ini lono, miring ini loro. Oke. Akhirnya Akhirnya tangi-tangi sholat malam. Kakek bantal. Sekarang Dulu- masih ada di Dulu pondok-pondok Pondok Salak masih Iya. banyak kok. Saya juga pernah ya pernah tahu itu. seperti sini ya. Iya. Terus beliau juga dijuluki Sunan Gresik otomatis Otomatis karena kan. di Gresik beliau Sunan Gresik. Sunan Terus Gresik. yang ketiga Ya, namanya aslinya ya Syekh Maulana Maulana Malik Ibrahim. Cuma itu julukan kakek Mm-mm. bantal. terkenalnya itu. Jadi santri-santri salaf yang menggunakan itu sebenarnya kalau lihat sanad ceritanya dari Dari beliau. saya Maulana pertama Iya, kan kali. pertama kali pondok Kakek di bantal. Nusantara ya. Nggih. Ya sini. Cuman dulu ya lokasi sekitar di daerah pesucinan sana Pak ya. Nah, Saya kira sampai dimakamkan di sini. karena penyebaran beliau terdengar sampai Majapahit, Raja Majapahit. Iya. Akhirnya beliau dipanggil ke istana di Trawulan. Di Trawulan ya. Nah, karena apa ya, kewibawaan beliau ya, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Raja Brawijaya kelima itu Hayamur ya, itu nggak berkata apa-apa, hanya bilang gini, boleh Anda melakukan pengenalan agama baru, tetapi jangan memaksa rakyat saya untuk memeluk agama barumu. Tapi kalau dia sukarela tidak apa-apa, karena beliau ahli pengairan, ahli pertanian, ahli siasat perang. Beliau diambil jadi penasihat raja akhirnya. Oh, akhirnya malah jadi penasihat Raja Majapahit. Dan dihadiahi tanah ini. Oh, ini Tanah awalnya ini, ya. tanah ini dari hadiah Raja Namanya Brawijaya. tanah perdikan. Nggih, tanah perdikan kalau Tanpa dulu pajak. itu. Pajak ya. Tanpa Khusus. khusus Itu orang khusus yang- dulu biasanya. ya, orang dulu yang sekitar tokoh yang Iya. berjasa untuk raja. Nah, Itu seperti dikasih. itu. Jadi ini Sedamai itu Pak nggih. Iya. Enggak pakai perang. enggak. Iya. Jadi malah akhirnya dikasih lahan sama Iya. Raja Majapahit di Iya, Sumangga. mungkin ya dulu luas lah. Nggih, Pak. Kan kalau dilihat dari makam-makam lampu merah itu kan ada makam. Nggih, lampu merah yang sana. Sampai Terus Nyageng Pinate itu. Nyageng nggih, Res merah. Tapi karena waktu belum ada agraria ya. Iya. Jadi belum ada yang surat menyurat. Tapi setelah ada Belanda kan akhirnya ada agraria ini. Terus ini punya ini siapa? punya, iya. Sesuai situsnya. Oh, ini siapa? Posponegoro. Iya, yang Ya ini Malik Ibrahim. Sana Nyageng Pinate. Mungkin seperti itu. Nah, itulah sekilas Sejarah. sejarahnya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dan untuk pastinya kita akhirnya tadi kan dikenalkan kan karena kan biasanya kan setiap aulia Allah itu kan memiliki identitas. Kalau misalkan contoh misalkan dengan Mbah Sunan Kalijogo terkenal dakwanya dengan wayang. Wayang. Nah, beliau ini tadi dagang gratis ya, Ya. ya kan. Ahli dagang, ahli siasat, Betul. ahli pertanian, bahkan sampai dijadikan penasihat Raja Majapahit yang notabene waktu itu beragama Hindu. Buddha, Pak, ya. Betul. Malah dikasih hadiah. Tapi beliau juga sebenarnya tidak meninggalkan, maksudnya
tidak merusak adat budayanya orang sini. Seperti kayak sedekah bumi. Nggih, nggih. Kalau dulu kan nggak pakai doa, terus mungkin mintanya secara kalau dari pandangan Islam kan berbeda. Nggih. Nah itulah masuknya tahlil, doa, mungkin istighosah seperti Iya, itu. kalau sekarang zikir, Yang zikir. sekarang dipakai apa? Ada yang manakib, ada itu. Iya. Aja itu. Jadi tradisi budayanya dijaga, tetap akhirnya teman disisipi nuansa Islami. Mungkin kalau sini Ampel, Nggih. Giri itu putian ya. Nah, ini apa ini, Pak? Putian. Putian itu merubah adat Jawa kental dengan Islam. Sampai beda dengan Lamongan ke sana. Nggih. Saya Derajat. Derajat Sunan itu Derajat. di sana adat budaya kayak apa? Sedekah bumi. Nggih. Juga Islamnya ada, tapi adat Jawanya nggak hilang di sana. Oh, gitu. Kayak mungkin dulu nanggap lodruk, nanggap Nggih. ketoprak, itu kan masih ada tayub-tayub. Iya. Kesana itu kejawennya masih ada, namanya aliran merah, apa? Abangan. Abangan. Kalau beliau ini termasuk putian. Makanya Gresik ke sana itu Gresik ke murni, timur, Islam murni lah. Islam murni. Walaupun budaya tetap nggak hilang, tapi kental dengan Nuansa Islaminya. Islamnya. Seperti sampean kalau ke barat, ke Tuban, Oh, gitu, Pak. pasti kan ada tayub, tapi Iya. ada sedekah bumi, ya ada pengajiannya. Iya. Nah itu. Sedekah bumi oke, tahlil oke, tayub ya Tayub jalan. oke. Kan Iya. berbeda Iya, kan? iya benar, Nah. benar, Pak. Kalau Gersian itu mungkin ya enggak. Enggak ada. Ya wis istighosah, Ya istighosah sekarang ya gitu. kasih manakib itu. Iya, malah semakin ini kan. Ya itu mungkin nuansanya berbeda. Putian kalau dulu orang bilang, Dari orang putih ahli sejarah ada yang merah. Ya. membedakan seperti itu. Ini jangan-jangan identik dengan yang pesulap itu berarti niru yang itu. Tetapi apa? Itu kan yang ahli sejarah yang Nggih, nggih, Pak. memetakan. Iya. Cuman Tapi- ini Pak, ngapunten saya potong tadi, memang kalau kita lihat dengan kondisi yang beredar di masyarakat kita sekarang sih memang tidak bisa disalahkan. Memang ya realnya seperti itu. Iya. Kalau bikin kita warga Gresik ya terus, tapi yang diomongkan ke Lamongan, kalau kita ke barat ya, kita kan posisinya sekarang di Gresik itu memang iya. Tapi kalau kita sekitar Gresik, ke timur memang ada data seperti itu sudah, bahkan mungkin hampir tidak ada. Akhirnya diganti dengan yang tadi nuansa Islam. Tapi kalau yang sana ya itu tadi Masih sampai jalan. sekarang masih ada. Iya, iya benar. Ya mungkin dikatakan tadi ya, mungkin abangan sama putian dan Iya. segala macam. Kalau saya racet toh Pak, mangkak ya, ora putih ora bangor abu-abu. Nggih. Jadi itu tadi subhanallah. Jadi mulai sejarah. Lah, sekarang itu tadi kan ya kita saya rasa cukup sih untuk sejarahnya. Kalau juru kunci kan 25 tahun, Pak. Ada nggak kisah-kisah unik Pak menjadi juru kunci? Napa jenengan nate dipeni kali beliau? Napa pas tilem ditangeni le nang salat apa? Atau mimpi dikasih wejangan apa? Itu rahasia ya. Nggih, sing paling enggak mungkin kalau jenengan rahasia monggo, kalau membuka yang bisa memberikan edukasi dalam artian akhirnya menjadi hikmah untuk kita. Oke. Jadi untuk pengalaman religi pribadi Nggih. itu sebenarnya tidak bisa diungkapkan. Nggih. Tapi yang untuk bisa Apalagi zaman-zaman modern sekarang ini. nggih, Pak. Kalau masuk YouTube ngomong aneh-aneh jadi viral. Nggih, Pak. Jadi sebenarnya secara pribadi nggak boleh itu. Nggih. Soalnya ya lah orang itu percaya, kalau ndak Nah, nggih. menurut saya ya ada sendiri, tapi Nggih. saya ndak akan Nggih, enggak apa-apa. Mengeksplor ya, Pak. mengeksplor secara Vulgar, luas. Pak, ya, Itu Pak. untuk pribadi saja. Nggih. Cuma mungkin ya kalau di sini lebih badan lebih enak Gitu. itu enaknya di situ, lebih dekat dengan beliau itu. Cinta wali itu badan itu enak, ibarat makan nggak pakai lauk pauk nggak enak kan, harus ada garamnya, ada sambelnya. Kalau cinta yakin sama wali ya lebih seger urip.
Jadi itu ya paling enggak itu sudah Surputers ya intinya berarti pernah tahu. Cuman ini jadi pengalaman Ya, pribadi yang beda. kalau kita ungkapkan kan memang ada yang memang itu khusus untuk Ya, beliau nggak sendiri boleh. tidak bisa di-share-kan. Itu nggak masalah Pak. Itu kan hak pribadi dari jenengan. Yang penting kan nilai-nilainya itu sudah kita sampaikan. Paling nggak tadi iku mau adem. Paling hubungannya adem dekat dengan beliau itu akhirnya lebih tentrem begitu Pak ya kan. Jadi memang gini aja, Nggih. kita di dalam makam ini komplek sama di luar makam di jalan itu berbeda. Sampean kalau di makam di luar makam itu bebas. Tapi di sini kita kan harus sungkan sama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kalau di samping itu dekat, tapi ada batas temboknya. Itu ya Nggih. itu kan Secara nuansa suasana pun langsung berbeda. beda. Di itu duniawi sudah. Ya, tempatnya parkir orang cari uang. Kalau sini memang benar. Ya harus lebih apa ya? Kalau Iya. cintalah sama wali-wali Allah. Bahkan bahasanya kan Dzikrus Sholihin Tanzilur Rahmah. Wah. Wah, kan gitu kan. Iya. Itu baru inget ya. Inilah saya mencintai kan. Ya, luar biasa. Lagi tasih mau moco. Ojo dibuka. Nah, ini terus Syekh Maulana, saya teruskan dulu Nggih, ya. monggo sampean terus. Syekh Maulana Malik Ibrahim meninggal pada tahun 1419 Berarti hari Senin. usia berapa nih Pak kalau Hari Senin 12 Rabiul Awal. Usianya nggak dicatat. usianya nggak dicatat? Mm-mm. 12 Karena Rabiul belum Awal. ada Berarti pegawaian. sama. Belum ada pegawai pencatatan sipil. Dukcapil. Iya. Pak Hasan niku bagian kula Pak sing ludruk ya sampean ae. Iki Pak, kuncinya dibuka ini tadi ya Pak. Dari khusus subscriber ya. Nggih. Jadi pantau terus Cak Mus ya. camusnya ini. Ngopi santai, Nggih. nambah ilmu, nambah tahu budaya Nggih, Indonesia. Matur suwun. Wis dibuka kuncine. Gak main-main iki lur ini. Sing megang kunci saya Maulana, Mbah. Luar biasa. Pak Basir dari obrolan kita tadi paling nggak sudah banyak pengetahuan. Paling nggak sedikit tadi loh, paling kita garis bawahi sejarah. Mungkin kalau Surputers yang sudah pernah ziarah ataupun hanya menganggap Wali Songo itu yang 9 itu ternyata eranya itu loh sudah jauh. Terus gaya berdagang beliau waktu penyebaran itu terkenal sebagai pedagang sampai masuknya sini itu sangat istilahnya apa Pak ya? Adem ayem. Adem ayem. Terus tidak pakai peperangan bahkan sampai dikasih tanah merdeka. Nah, ya. Itu kan sejarah panjang yang bisa menjadikan kita lebih apa ya berpacu lah menjadikan KPU ternyata Mbah Wali dulu itu ya gak gampang nyalahkan, bisa membaur, betul. bahkan ilmu-ilmunya itu tadi lomannya dipakai. Dek jarene kena iwake gak bodek banyune ya. Mungkin- Kayak gitu Pak. Tak tambahkan ya, Nggih monggo Pak. Banyak nggak apa-apa. kenapa kok NO mendeklarasikan Islam Nusantara itu? Oh nggih. Itu nggih. cocok sebenarnya. Islamnya tetap ya, tapi ala-ala Nusantara. Bagaimana dakwahnya Wali Songo yang jadi panutan itu Nggih, nggih. tidak langsung mengkafirkan orang, tidak langsung menjustifikasi orang seperti Nggih. itu. Enggak. Nah itulah Islam tetap tapi ala Nusantara Nggih. yang tetap merangkul budaya-budayanya, melestarikan itu. Itu Yang mungkin lebih pas ya, lebih pas. Untuk kalau di kalangan kita ini Pak ya. Ya kan kalau dibawa ke upama pakaiannya saja bawa ke sini, ya banyak ya ada yang coba. Tapi kalau orang Islam harus seperti itu kan tidak bisa. Nggih. Kan di sini ada seorang petani masak jubahan tandur. Ya. Ya, Mau mana nek jula-juli gak belangkonan Pak. nah itu Laku keren mah gak enak Pak. ciri khas Nggih, nggih, Islam nggih. Nusantara seperti itu. Iya. Walaupun di luaran sana ada yang ada Islam baru, ndak ada. Islam tetap satu. Cuma
Gayanya itu seperti gaya itu. penyampaiannya itu. Ya itulah. Oke, sebelum kita tutup Pak, ada pesan-pesan nggak Pak? Maksudnya tutup itu seperti apa? Gini Tutup kan dibuka, kopinya, harus ditutup. apa gini ya? Kuncinya Pak, nanti kan ini sudah dibuka, mungkin kan mau keluar jangan tutup Oh, lagi Pak, jadi- biar gak masuk angin. Enggak, maksudnya pesan-pesan Pak Iya. untuk pribadi Camus, Camat sama mungkin Seruputers yang di ini yang nonton sampai Amerika Latin nih Pak, kadang-kadang. Ya Jadi- monggo. Untuk para apa subscriber apa Ya, seruput mer Seruputers Pak. seruputer Nggih. pantau terus Nggih Pak. Camus, Nggih Pak. jangan sampai ketinggalan. Nggih Pak. Matur nuwun. Dan untuk yang lain juga cintai wali-wali ini yang sudah merubah peradaban Indonesia Nggih. dan cintai ulama-ulama kita sekarang. Nah, karena beliau juga sebagai pewaris para nabi. Itu cintai tanah air itu lebih bagus. Cintai keluarga. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Nggih. Sholat 5 waktu saja. Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam berdakwah aja pokoknya dulu sholat 5 waktu. Baru nanti ada tambah-tambahan. Yang penting Intinya itu. intinya seperti itu. Jangan lupa jika lewat ke Gresik mampir ke Syekh Maulana Malik Ibrahim, datang ke makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Semoga barokahnya berlipat. Amin. Nah itu paling enggak subhanallah ini sudah ditutup. Nanti bisa kapan-kapan pinjam kuncinya lagi Pak. Boleh, boleh. Boleh. Jadi luar biasa Seruputers, Pak Basir sudah sedikit, memang sedikit tapi padat isinya, mulai sejarah bahkan itu tadi kronologi yang nggak harus kayak buka, nanti dibukanya ini tidak di kamera nanti sama, tapi intinya sudah tersampaikan lah apa sejarah, bahkan mungkin tadi istilahnya tahun yang kita tidak tahu, sejarah Mbah Hampel sama Maulana, Mbah Ibrahim sampai Mbah Giri ternyata jauh-jauh itu kan sudah diungkap. Ya itu ya namanya sejarah pasti simpang siur lah kebenarannya. Tapi lebih kalau kita baca beberapa referensi itu memang lebih seperti itu, bukan kita apa ya kayak tadi buku lah diperkatakan jauh tapi sebenarnya kalau dia dekat. Nah itu aja dulu. Kalau salah dan kata-kata terakhir dari Cak Mus tadi mengutip juga dari beliau kan, kalau kita budaya tadi kan ya, kalau kita lebih ke sekarang ini mengaplikasikan Islam itu seperti yang kita kalau Jawa digowo kan ya, Arab digarap ya kan, Arab diruat seperti itu. Jadi semua itu digabungkan menjadi satu, yang penting tidak meninggalkan prinsipal itu tadi. Biar lebih membaur lagi seperti Mbah-mbah wali yang dulu. Wis itu aja. Salam seruput dari Cak Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Seruput. warahmatullahi wabarakatuh.